Merbak bau harum mewangi, menggugah selera untuk nikmati. Lembut, gurih banget. Berapian sibuk si cantik, menyiapkan hidangan menarik. Wangi pandan ceria pun beraksi, satu persatu bahan pun diolah dengan teliti. Si cantik pun awas agar tiada bumbu yang terlewat. Lihat wangi pandan sedang beraksi, menikmati kesenangan. Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan cara membuat roti sendiri di rumah, yaitu roti garlic bread. Gampang dan simpel banget bahan-bahannya, dan cara pembuatannya cuma diuleni saja, tidak perlu menggunakan mixer. Bahan-bahannya adalah: siapkan sekitar 25 sendok makan tepung terigu cakra kembar atau sekitar 250 gram, 1 sendok makan mentega, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, 2 kuning telur, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh garam, dan setengah gelas air hangat. Sedangkan untuk krim bawangnya siapkan 5 sendok makan mentega, 3 siung bawang putih, 2 sendok makan susu kental manis, 1 butir telur, 2 sendok makan seledri cincang, 2 sendok makan madu, dan opsionalnya adalah keju mozzarella. Jika tidak ada bisa diganti keju biasa ya. Cara membuatnya: langkah pertama, kita membuat rotinya terlebih dahulu. Siapkan air hangat, tambahkan ragi instan dan gula pasir, kemudian aduk sebentar dan tutup. Diamkan selama kurang lebih 5 menit. Campurkan tepung terigu dengan kuning telurnya. Setelah 5 menit, masukkan ragi yang telah menjadi buih. Nah, seperti ini ya, telah menjadi buih. Kemudian uleni adonan. Uleni hingga adonan ini tercampur rata dan masukkan mentega saat terakhir saja setelah adonan ini menjadi adonan yang tercampur rata. Karena mentega dan garam akan menghambat proses dari raginya. Jadi terakhir saja ya sahabat. Nah, seperti ini ya. Setelah itu baru kita tambahkan mentega dan garamnya. Untuk garamnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini Wangi Pandan menambahkan kurang lebih 1 sendok teh. Setelah itu uleni kembali sampai adonan ini menjadi adonan yang halus dan lembut teksturnya. Sahabat dapat memindahkannya ke atas bidang datar atau placemat seperti ini. Jangan lupa ditambahkan atau ditaburi dengan sedikit terigu. Nah, setelah menjadi adonan yang halus dan lembut seperti ini, siap untuk kita istirahatkan. Istirahatkan adonan selama minimal 30 menit. Tutup adonan bisa menggunakan mangkuk atau serbet dan diamkan selama 30 menit minimal. Jika sahabat mendiamkannya selama 1 jam, hasilnya akan lebih baik.
Sambil menunggu rotinya mengembang, kita buat krim bawang putihnya. Cairkan mentega dan dinginkan terlebih dahulu. Kemudian kocok 1 butir telur sampai benar-benar lepas. Nah, seperti ini ya sahabat, benar-benar lepas dan tidak ada yang menggumpal. Kemudian masukkan mentega cair, bawang putih, lalu susu kental manisnya dan madu sebanyak 2 sendok makan. Di sini wangi pandan kira-kira saja ya 2 sendok makan. Dan terakhir adalah seledri yang telah kita cincang. Untuk seledrinya ini kita bagi 2 saja. Sebagian akan kita taburkan di atas keju mozzarellanya. Kemudian aduk adonan ini hingga tercampur rata. Nah sahabat, adonan ini jika masih menyisa dapat disimpan di dalam kulkas dan dapat kita gunakan beberapa hari kemudian pada saat kita akan membuat lagi. Namun simpannya harus di kulkas ya sahabat, karena adonan ini mengandung telur. Nah seperti ini ya sahabat, paling lama 3-4 hari saja disimpan di kulkas. Kemudian potong-potong keju mozzarella sesuai dengan selera, karena di sini wangi pandan membuat rotinya berbentuk panjang. Jadi mozzarellanya wangi pandan potong saja memanjang dan tidak terlalu tebal ya, karena jika terlalu banyak mozzarellanya akan membuat rotinya semakin asin. Namun di sini sesuaikan saja dengan selera sahabat. Nah, setelah rotinya mengembang dan membesar seperti ini, kempiskan roti hingga menjadi adonan yang kecil kembali seperti pada saat semula atau pada saat sebelum mengembang tadi ya. Nah, seperti ini ya sahabat. Setelah itu bagi adonan menjadi beberapa bagian. Untuk besarnya sesuaikan saja dengan selera sahabat. Di sini wangi pandan membaginya menjadi 12 bagian. Roti ini akan mengembang ya sahabat. Pada awalnya masih kecil seperti ini, tetapi nanti setelah di oven akan mengembang dan membesar. Setelah itu bentuk rotinya, di sini wangi pandan membentuknya berbentuk panjang. Jadi wangi pandan menggilingnya menjadi lonjong terlebih dahulu. Setelah memanjang seperti ini, baru letakkan keju mozzarella di tengah-tengah dan taburi menggunakan seledri cincang. Bisa juga ditambahkan oregano agar membuat harum dari rotinya lebih terasa. Namun ini hanya opsional ya, jika tidak ada skip saja. Kemudian tutup rotinya atau tutup keju mozzarellanya dan cubit-cubit rotinya agar tidak ada yang terbuka. Nah seperti ini ya. Kemudian balik dan lakukan selanjutnya sampai seluruh rotinya telah kita isi. Jangan lupa ditutup menggunakan serbet agar permukaan roti tidak mengering. Bisa juga ditutup menggunakan plastik ya sahabat, jika tidak ada serbet. Nah seperti ini ya. Setelah itu diamkan roti sebentar, kurang lebih 10 menit saja. Setelah 10 menit siap untuk kita oven. Olesi permukaan roti menggunakan kuning telur atau susu cair juga bisa ya, sesuaikan dengan selera. Kemudian panggang selama kurang lebih 20 menit atau sampai permukaan rotinya menjadi coklat. Nah sahabat, setelah 15 menit roti ini akan membesar seperti ini ya, mengembang dan membesar. Setelah itu tidak lama kemudian permukaannya akan menjadi coklat seperti ini. Setelah kurang lebih 20 menit siap untuk diangkat dan ditiriskan hingga rotinya menjadi dingin terlebih dahulu. Kemudian setelah rotinya dingin dapat langsung kita siram menggunakan krim bawang. Namun di sini wangi pandan opsional saja ya, menyayat-nyayat roti ini
dan memberikan cream cheese di dalam sayatannya. Ini hanya opsional saja sahabat, bisa langsung dituangkan dengan krim bawangnya. Kemudian setelah itu kita panggang kembali selama kurang lebih 15 menit atau sekitar 17 menit sampai permukaannya berwarna coklat. Sesuaikan dengan oven sahabat masing-masing ya. Setelah itu siap untuk disajikan hangat-hangat. Sahabat, roti ini teksturnya sangat lembut, rasanya gurih, dan dijamin baunya harum sekali. Terima kasih sahabat telah menyaksikan video ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa.